Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dari kelas 6C. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai definisi seminar seorang ahli atau cendekiawan yang mumpuni dalam bidang yang tengah dibahas. Masalah yang dibahas di dalam suatu seminar dapat mencakup berbagai bidang disiplin ilmu atau berbagai kegiatan di dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan persidangan dalam seminar biasanya dipimpin oleh seorang pemandu dan dibantu oleh seorang atau beberapa orang sekretaris. Sebuah seminar biasanya memiliki fokus pada suatu topik yang khusus, di mana mereka yang hadir dapat berpartisipasi secara aktif. Seminar seringkali dilaksanakan melalui sebuah dialog dengan seseorang moderator seminar atau melalui sebuah persentase hasil penelitian dalam bentuk yang lebih formal. Biasanya para peserta bukanlah seorang pemula dalam topik yang didiskusikan di universitas atau kelas-kelas seminar biasanya disediakan untuk mahasiswa yang telah mencapai tingkat atas. Sistem seminar memiliki gagasan untuk lebih mendekatkan mahasiswa kepada topik yang dibicarakan. Di beberapa seminar dilakukan juga pertanyaan dan debat. Seminar memiliki sifat lebih informal dibandingkan sistem kuliah di kelas. Dalam sebuah pengajaran akademis, biasanya sebuah seminar berbentuk instruksi akademik, baik di lembaga akademis atau ditawarkan oleh organisasi komersial atau profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abul Khair dari kelas 6C. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pembangunan. Pembangunan ialah proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Menurut Alexander 1994, mendefinisikan pembangunan sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Sedangkan menurut Portes 1976 mendefinisikan pembangunan sebagai proses perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmianti dari kelas 6C. Adapun materi yang saya akan bawakan yaitu ruang lingkup seminar pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terbagi menjadi 5 ruang lingkup. Yang pertama yaitu rencana pembangunan jangka panjang daerah, merupakan satu dokumen penting yang disyaratkan bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun ke depan yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja daerah. Yang kedua yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah, merupakan satu dokumen penting yang disyaratkan bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan yang dilakukan oleh kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang terpilih. Yang ketiga yaitu rencana strategi satuan kerja perangkat daerah, merupakan satu dokumen penting yang disyaratkan bagi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengarahkan pelayanan SKPD dalam jangka waktu 5 tahun ke depan yang berkaitan dengan visi misi daerah itu sendiri. Dan yang keempat yaitu rencana kerja perangkat daerah, merupakan satu dokumen penting yang disyaratkan bagi pembangunan daerah dalam jangka 1 tahun ke depan. Dan yang terakhir yaitu rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, merupakan satu dokumen penting yang disyaratkan bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 tahun ke depan yang bertujuan untuk melakukan atau mengarahkan program atau kegiatan pelayanan SKPD itu sendiri di dalam daerah itu sendiri. Itulah tadi materi yang saya akan bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurheni dari kelas 6C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tujuan pembangunan daerah.
Tujuan pembangunan daerah ada 5. Yang pertama yaitu peningkatan dan pemerataan masyarakat. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, lapangan berusaha bagi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah atau biasa disebut sebagai IPM. Yang kelima, dan yang terakhir yang paling penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 materi. Yang pertama adalah sumber pembiayaan pembangunan, yang kedua adalah definisi anggaran. Nah, sumber pembiayaan pembangunan. Pengertian pembiayaan pembangunan dalam arti luas yaitu usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan, hutang, dan kekayaan yang bersifat konvensional maupun non-konvensional. Kemudian, apa saja sih sumber pembiayaan pembangunan? Menurut Djoko Mirjojo pada tahun 1986, sumber pembiayaan pembangunan pada umumnya dibagi atas 3. Yang pertama adalah sumber-sumber penerimaan dalam negeri, khususnya yang tersedia sebagai tabungan pemerintah. Yang kedua adalah tabungan masyarakat. Tabungan masyarakat antara lain dapat dipupuk melalui perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ataupun bentuk penanaman modal. Yang ketiga, sumber dana dari luar negeri. Dapat tersalur dalam anggaran negara ataupun tidak, langsung kepada sektor perkreditan atau pada sektor penanaman modal. Kemudian dalam undang-undang sendiri, nomor 22 tahun 1999 dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas, yaitu pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Kemudian dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, selanjutnya adalah pinjaman daerah. Pinjaman daerah didefinisikan sebagai semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim dalam perdagangan. Selanjutnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah lain-lain yang sah dapat berupa hasil penjualan aset tetap daerah, penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan DPR, jasa giro, dan lain-lain. Kemudian pengertian anggaran. Menurut KBBI, pengertian anggaran adalah perkiraan, perhitungan, aturan, atau taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Kemudian secara umum, anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk rangka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu periode tertentu di masa yang akan datang. Kemudian pengertian anggaran menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Munandar. Menurut Munandar pada tahun 2011, pengertian anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Kemudian menurut Nafarin, pada tahun 2000, pengertian anggaran adalah rencana tertulis tentang sebuah organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif atau jangka waktu tertentu. Kemudian menurut Sofyan, pada tahun 1996, anggaran adalah pendekatan yang sistematis dan formal yang bertujuan untuk mencapai pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat bantu pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Kemudian menurut Supriyono pada tahun 1990, pengertian anggaran adalah rencana keuangan perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengawasan keuangan untuk periode yang akan datang. Kemudian yang terakhir menurut Mulyadi pada tahun 2001, pengertian anggaran adalah sebuah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam suatu standar moneter. Nah,
Demikian materi yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.